tuh. Ya, jadi, ada masa-masa di mana kita memang perlu obat, gitu. Perlu obat yang mereka cara kerjanya kan secara farmakologi lebih cepat, gitu. Kalau udah, kondisinya itu udah urgent, kita ganti pola hidup kan takes time, Hmm. gitu. Nah, jadi saya selalu bilang bahwa obat itu tidak menyelesaikan masalah, tapi dia menunda masalah, memberikan kamu waktu, supaya kamu ada waktu untuk mengubah pola hidup kamu, gitu. Jadi saya juga mengatakan, "Wah, kedokteran yang saya pelajari sebelumnya salah semua," gitu ya, enggak, gitu, enggak salah, gitu. Cuma kalau kamu memang benar-benar mau menyelesaikan masalah, tidak ketergantungan dengan obat, ya, tidak minum obat seumur hidup, you have to change what you did. Termasuk buat orang-orang yang kayak diabetes, Ya, yang harus minum obat seumur hidupnya. nggak Iya? ada yang namanya unknown cause itu nggak ada. Bukan berarti ketika kamu nggak tahu, itu nggak ada penyebabnya. Oh, Kalau kita wow. lihat we googling, many kind of diseases right now, banyak yang masih bilangnya, "This is unknown. Cancer is unknown. It's just like a gene mutation and stuff." Like, there is no unknown. You just don't know or maybe you don't want to let everyone knows. Dan hubungannya pasti sama makanan? No, I'm saying about lifestyle, Kak Andini. Oh, Tadi kan saya bilang naturopath itu pilarnya ada 4 ya, pola makan, aktivitas, pola tidur, dan stress level. Nah, means dalam arti kenapa tapi saya lebih banyak untuk, membicarakan ini selama ini pola makan ya, karena ini yang paling sulit, gitu, ini yang paling sulit. Kalau kamu udah bisa, commit with, your diet, saya yakin 3-nya ini akan lebih mudah, based on my experience. Karena orang itu lebih mudah untuk disuruh gerak, disuruh olahraga, daripada disuruh kontrol mulutnya. itu benar. Itu benar banget. That disiplin untuk kayak, "Oke, aku harus olahraga setiap hari," dibanding kayak, "Oh, ada gorengan nih, sore ini makan pisang goreng," gitu. Pasti orang akan susah. Walaupun aku udah olahraga kok, it's okay gitu. Bahkan Kak Andini, I think if you doing exercise, I'm sure, yeah, you looks like fit Oh, woman. thank you. Yeah, you look like fit woman. Nah, saya yakin Kak Andini juga punya teman-teman ya, punya teman-teman, kerabat, mungkin kolega yang punya mindset-nya seperti ini, "Saya olahraga biar bisa makan enak." Yes, itu salah. Totally. Saya selalu bilang gini, "Kamu tidak akan pernah bisa mengkompensasi pola makan kamu dengan olahraga. Never, trust me, never." Tapi kok ada ya, Dok, yang makannya gila banget gitu, terus udah gitu makan ice cream, dessert lah gitu Mmm, setelah makan mmm, mmm, besarnya, tapi ya udah dia memang slim banget aja, memang kerjaannya juga memang trainer sih gitu, mhm, tapi mhm, kok kayaknya mhm. hidup itu tidak adil sekali gitu. Gini Kak Andi nih, as I said ya, kalau kita belum melihat itu bukan berarti itu nggak ada. Saya selalu bilang kita nggak bisa menentukan kesehatan orang itu dari bentuk badan, itu. Bentuk badan itu tidak bisa determine, kita punya kesehatan. Bahkan hasil lab itu nggak bisa, determine 100% kesehatan kita. Hasil tes darah Hasil nih tes darah maksudnya? itu. Ya. Nah, hasil tes darah itu kan sebetulnya hanya salah satu pemeriksaan penunjang ya, yang dibutuhkan kita untuk mendiagnosa suatu masalah ketika pasien datang. Nah, ketika kita berbicara mengenai pemeriksaan penunjang kan banyak tuh, ada USG, ada CT scan, ada MRI, and so on and so on and so on. Nah, artinya apa? "Oh, saya hasil cek lab bagus, Dok." Contoh dalam arti, saya bilang, "Ini, Bapak kena fatty liver," gitu. "Oh, tapi SGOT, SGPT saya bagus," gitu. Itu nggak menentukan, Pak. SGPT itu enzim di liver kita, itu menentukan fungsi liver, bukan kondisi liver kita.